Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman semuanya, di sini Pak Gali akan membahas terkait materi aljabar dan fungsi, yaitu pada pengantar sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disebut sebagai SPLTV. Nah, materi SPLTV ini adalah materi matematika wajib yang ada di kelas 10 fase E. Oke, untuk capaian pembelajarannya teman-teman, di akhir fase E, nanti teman-teman mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nih ya teman-teman. Nih. Dan menafsirkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ingat ya teman-teman, nanti teman-teman akan belajar terkait SPLTV dan diintegrasikan atau ditafsirkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya nanti, Bapak harap teman-teman mampu mengidentifikasi variabel serta menyusun model matematika dari situasi nyata yang melibatkan 3 komponen saling terikat atau terkait ke dalam bentuk SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, Bapak minta untuk teman-teman mengamati gambar yang ada di sini, ya. Ada gambar ini. Kira-kira kalau misal kita amati, apa yang kalian dapatkan? Di sini ada paket 1, ada paket 2, ada paket 3, dan masing-masing ada harganya. Ya enggak teman-teman? Ya kan? Nah, yang ini itu adalah permodelan atau klasifikasi atau integrasi dari SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini dulu ya teman-teman. Definisi dari SPLTV. Jadi apa sih SPLTV itu? Sebenarnya SPLTV itu hampir sama dengan SPLDV yang sudah kalian pelajari di waktu SMP. Masih ingat apa tidak? Jadi kalau misal kita punya SPLTV, berarti sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Jadi dinamakan SPLTV karena memiliki 3 variabel. Kalau misalkan SPLDV berarti memiliki 2 variabel. Jadi ya teman-teman bisa membedakan antara SPLTV dan SPLDV ya, karena ini adalah materi yang sangat mudah untuk dipahami kalau misal awal-awal ya. Jadi kalau misalkan SPLDV itu 2 variabel, kalau SPLTV itu 3 variabel. Dan perlu diingat nih teman-teman, kalau sistem persamaan linear 3 variabel atau 2 variabel, masing-masing pangkatnya itu 1. Jadi pangkatnya itu 1, misal X, Y, Z. Ini pangkatnya 1 semuanya ya. Kalau misalkan Pak Galih punya suatu variabel yang dimana variabelnya itu berpangkatnya kuadrat. Apakah ini persamaan linear? Nah, teman-teman bagaimana? Bukan ya teman-teman. Jadi kita sudah memahami dan sudah menyepakati bahwa untuk SPLTV itu pangkatnya adalah berpangkat 1. Ini berlaku untuk SPLTV dan juga SPLDV. Oke. Lanjut ke variabelnya. Jadi kalau misalkan SPLDV tadi 2 variabel, kalau SPLTV berarti ada 3 variabel dan variabelnya bebas asalkan tidak boleh sama. Misalkan di sini ada XYZ, ABC, PQR, LMN, BCD dan seterusnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Dan ini ada sebuah note juga kalau misalkan teman-teman lupa, kalau persamaan itu pasti menggunakan simbol apa teman-teman? Iya, betul, sama dengan. Jadi kalau misalkan persamaan itu pakai simbolnya adalah sama dengan. Kita lanjut ke bentuk umum dari SPLTV.
Bentuk umumnya secara matematis dapat disimbolkan atau dituliskan sebagai berikut. Ini bentuk umumnya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini sebagai persamaan pertama sampai dengan persamaan ketiga ya teman-teman. Dan keterangannya adalah sebagai berikut. Kalau X, Z, Z itu adalah variabel. Lihat di sini, ini X, Z, Z ini sebagai variabel. Kalau A1 sampai dengan C3, A1 sampai dengan C3 itu adalah koefisien, ya, koefisien dari variabel X, Z, dan juga Z. Kemudian untuk D1, D2, dan D3 adalah konstanta. Jadi ingat ya teman-teman, kalau X, Z, Z itu adalah variabel, sedangkan A1 sampai dengan C3 atau yang di depannya variabel itu adalah koefisien, dan yang di setelah sama dengan ini adalah konstanta, ya. Dari bentuk umum SPLTV saya rasa tidak perlu ditanyakan karena ini masih bentuk umumnya, belum masuk kepada implementasinya. Selanjutnya, coba perhatikan persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Ada 3 persamaan linear 3 variabel nih teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah kesamaan dari ketiga persamaan tersebut? Mari kita identifikasi. Kesamaannya yang pertama, dia memiliki 3 variabel. Kemudian, dia juga memiliki 3 koefisien dan memiliki 3 konstanta. Nah, kalau misal sudah memenuhi hal tersebut, berarti bisa dikatakan sebagai PLTV atau persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, coba ubahlah dalam bentuk persamaan linear 3 variabel dari PLTV tersebut, maaf. Bisa mengubahnya. Jadi sebenarnya ini itu sudah terbentuk sebagai SPLTV. Jadi kalian tidak perlu mengubah lagi menjadi SPLTV karena persamaan yang Pak Gali tulis di sini sudah termasuk sebagai SPLTV. Tapi kalau teman-teman mau mengubahnya menjadi SPLTV, kalian bisa mengubah dengan bentuk umum seperti ini. Kalian menuliskan dulu yang identifikasi dari A1-nya apa, terus A2-nya apa, A3-nya apa, sampai dengan D3-nya apa. Itu ya teman-teman. Mungkin itu materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini terkait materi pengantar dari SPLTV. Untuk itu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.